Oke, kembali lagi di Himasi Podcast. Mau yang asik, mau yang seru, hanya di Himasi Podcast every Friday. Sebelumnya, perkenalkan dulu, kembali lagi dengan saya Fikri Ananda selaku pembawa acara pada podcast kali ini. Saya Fikri Ananda dari Prodi Sistem Informasi semester 4 E-Bisnis, dan tentu saja saya di sini tidak sendirian, ditemani oleh kawan saya. Ya, saya Nurita Agustin dari Prodi Sistem Informasi semester 4 juga dari kelas E-Bisnis. Dan di sini kita kehadiran bintang tamu yaitu dengan Arsi dari Realme Cirebon. Oke kak, sebelumnya kakak menjabat sebagai apa kak di Realme kak? Untuk menjabat sebagai trainer di area kota Cirebon. Oke. Nah kan di podcast kali ini nih kita akan membahas tentang teknologi gadget yang hits dan booming nih di saat ini. Kan sudah banyak sekali, sudah marak sekali ya teknologi ini. Nah, menurut Kak Arsi sendiri nih yang dimaksud teknologi gadget yang sekarang ini yang sedang hits atau booming itu seperti apa menurut pandangan Kak Arsi sendiri? Menurut pandangan saya untuk gadget yang lagi hits dan booming di era sekarang itu lebih mencondong ke desain ya, untuk pertama, dan kedua juga ada dari segi kamera yang menyerupai dari Apple ya. Nah, ditambah lagi juga dari segi spesifikasi bahkan sampai ke baterai. Nah, itu yang lebih banyak condong untuk booming dan hits di era sekarang. Tapi kayaknya misalkan dari segi pengguna kalau nggak salah itu misalkan dari cewek itu kamera kayak kalau misalkan dari cowoknya itu lebih ke spesifikasinya. Betul. Lebih ke spesifikasi biasanya. Buat kakak sendiri nih, apakah kakak juga mengikuti perkembangan dengan teknologi hits pada zamannya gitu? Maksudnya semakin bertambah itu tentu saja kan teknologi semakin bagus juga gitu. Iya. Apakah kakak sendiri mengikuti perkembangan tersebut? Oh pastinya sih saya pun akan selalu terupdate untuk teknologi yang terbarunya karena kalau misalkan kita tidak mengikuti updatean terbaru dari teknologi gadget yang sekarang ya akan serasa ketinggalan zaman juga mungkin ya gitu. Nah, Kak Arsi sendiri kan sebagai trainer di Realme ini ya, di teknologi ini nih. Nah, menurut pengalaman Kak Arsi sendiri ini nih, seberapa besar sih manfaat teknologi gadget yang sedang hits sekarang tuh untuk kehidupan sehari-hari itu? Sangat banyak banget sih manfaatnya ya, terutama dengan memudahkan kita untuk belanja, bahkan untuk sehari-hari seperti pembelian token listrik dan lain-lain. Nah, itu sangat banyak banget bermanfaat, apalagi untuk pengambilan gambar untuk yang sedang kuliah mungkin ya, atau yang hobi-hobi gaming juga itu sungguh benar-benar sangat bermanfaat untuk sehari-hari sih. Oke kak, ini kayaknya kita langsung ke pertanyaan aja nih. Sebelum kenal lebih jauh nanti kakak. Kak, Berlin, Kak Arsi ini asli orang Cirebon atau gimana? Aku asli Jakarta. Oh, asli Jakarta. Iya. Oh. Kalian angkatan berapa kak? Kalau boleh tahu kak? 93. 93. Iya. Oke, siap. Oke kak, lanjut ke pertanyaan tadi. Ini kak kan tadi udah membahas tentang plusnya nih. Iya. Untuk minusnya sendiri ada nggak sih kak dari teknologi gadget ini? Ada, pasti ada plus, pasti ada minus. Nah, di sini untuk minusnya itu hampir rata-rata dengan teknologi sekarang itu lebih banyak sekali pengguna di gadget itu dipakai oleh anak-anak. Nah, yang dimana anak-anak itu akan nantinya terpaku dengan handphone tersebut dan hanya cuma bisa menonton YouTube, ya TikTok dan lain-lainnya, sehingga potensi mereka dan kreatif mereka itu terhambat oleh itu dunia gadget sekarang seperti itu. Nah, lalu nih, karena kan dari sisi minusnya kan mungkin yaitu bagi anak kecil mungkin akan terpaku dengan gadget selalu main game tidak kenal waktu. Nah, kalau menurut pandangan Kak Arsi nih, bagaimana sih cara kita menyikapi perkembangan teknologi gadget ini agar bermanfaat gitu? Nah, menurut saya untuk menyikapi kita untuk perkembangan gadget di zaman sekarang itu lebih tepatnya kita melakukan handphone itu untuk penggunaan seharusnya kita pergunakan gitu. Jadi contohnya kita butuh handphone yang untuk memang kita pakai untuk bekerja, nah itulah kita fungsikan gitu teknologinya gitu. Jangan teknologi yang semakin
bagus, makin canggih, akan tetapi penggunaannya itu malah mau dibuat sisi negatif Iya. ya. Nah, jadi seperti itu kalau untuk tanggapan saya. Oh ya Kak, kan kalau sekarang aja bagi saya nih teknologi itu sudah menurut udah sangat canggih sih Kak. Iya, Nih betul. menurut Kak Arsi, kedepannya bakalan lebih canggih nggak sih Kak teknologi itu Kak? Kita flashback, dari dulu itu kan dari zamannya masih 2G, 3G, bahkan Iya. sampai sekarang 4G ya kan. Iya, iya. Dan akan keluar launching lagi dengan 5G ya. Iya. Kemungkinan akan terus berkembang untuk teknologi. Maka dari itu tergantung dari kita seberapa kita bisa update tentang teknologi dan manfaatnya, kita tidak akan rugi untuk mengetahuinya gitu. Oh ya Kak, kakak nih sebagai trainer di teknologi ini nih, mau nanya nih Kak, Yes. kakak kan bisa dibilang orang yang selalu berkaitan dengan gadget ya. Iya betul. Yang pastinya nih selalu update dengan teknologi terbaru pada gadget itu. Mau nanya nih Kak, nih dari sumber mana nih kakak mencari tahu atau mengetahui tentang informasi teknologi gadget dan perkembangannya seperti itu? Oh, kalau aku pribadi sih untuk terupdate-nya kita lebih melihat ya dari pasaran, dari contoh updatean dari YouTube, dari Google Chrome, mungkin ada yang spesifikasi tipe handphone baru dan lain-lain. Nah, bahkan kayak ada dari Detik.com dan dari Facebook pun juga ada gitu. Jadi untuk mengetahuinya saya nggak dari satu doang gitu, jadi nggak dari YouTube Banyak doang. platform. Ya betul. Jadi seperti itu untuk saya mengetahui info terupdate-nya. Gitu. Oke Kak, sekarang kita mau mengerucut lagi nih pertanyaannya ke lebih ke produknya. Berhubung Kakak ini trainer dari Realme, ada Kak ya? Boleh dong. Oh tentu saja, kalau kalian mau tahu ini shoot juga pakai HP Realme dan yang di sini juga Realme sih. Ya. Iya, 5 sama 5 ini di sini. Oke Kak, sekarang saya mau nanya nih lebih ke pertanyaannya. Sekarang kan yang lagi terbaru, menurut saya, bagi saya yang sering review-review di YouTube nih, kayak Realme 8 nih Kak. Nah, Realme 8 itu kan udah mendukung jaringan 5G ya. Betul. Nah, kenapa bisa bersaing dari segi harga yang menurut saya itu Realme 8 dengan fitur 5G harganya itu ada di harga yang sangat murah Kak bagi saya. Jadi gini, Realme mengeluarkan produk dari seri 5G di mana produk di handphone lain, di tipe lain, untuk masyarakat ingin menggunakan 5G itu harus mengeluarkan budget yang high end. Jadi harus yang mahal membelinya. Akan dari itu si Realme mengeluarkan produk 5G dengan harga masyarakat, jadi terjangkau oleh orang untuk bisa menikmati gimana sih rasanya pakai sinyal 5G. Nah itulah Realme mengeluarkan produk seperti itu. Tapi tentu saja tidak mengurangi dari canggihnya teknologi itu tersendiri Kak ya. Oh iya, enggak dong. Jadi maksudnya tuh murah kita bukan berarti murahan. Iya. Murahnya kita dalam arti kita ingin menjual produk kita kepada masyarakat agar masyarakat bisa merasakan teknologi yang Realme miliki gitu. Iya. Ya, kan. Udah gampang dikat. Lanjut Kak. Iya lanjut, tak aja santai. Nah, dan di Realme 8 ini kan udah ada fitur NVC ini ya, Near Field Communication. Iya. Nah, NVC itu sendiri itu apa sih Kak, dan fungsinya untuk apa? Mungkin teman-teman di sana belum ada yang tahu nih tentang fitur NVC ini. Ya, NFC ya, lebih tepatnya di Near Field Communication ya. Jadi untuk fitur NFC ini lebih tepatnya tuh hampir menyerupai seperti Bluetooth ya. Nah, di mana fungsinya ini dia dapat mentransfer data. Nah, ditambah lagi untuk mengecek saldo, e-tol atau pengisian ulang e-tol itu juga bisa juga. Nah, bahkan kalau ada WiFi handphone yang sudah support wireless gitu, itu bisa pakai juga NFC gitu. Bahkan masih banyak lagi sih fungsinya NFC, tapi untuk lebih condongnya itu biasa digunakan untuk pengecekan saldo dan e-tol itu lebih seringnya. Berarti NFC itu tersendiri nggak jauh seperti artificial intelligence ya? Ya, betul. Oke, Kak. Di chipset terbaru untuk Realme nih Kak, apa Kak? Selain dari Realme 8 mungkin ada yang lebih terbaru lagi gitu. Ya, untuk chipset dikeluarkan oleh 8 5G itu dimiliki prosesor Dimensity 700, di mana prosesornya itu sudah setara di Snapdragon 760G. Iya. Ya, yang masih dimiliki oleh Realme itu di 7 nanometer fabrikasinya. Jadi untuk penggunaan daya hemat baterainya itu sudah 30% lebih hemat baterai dibanding handphone lainnya. Tapi kalau untuk Realme 8 ini sendiri masih pakai chipset MediaTek ya Kak?
MediaTek Dimensity 700 ya itu. Selama ini nih saya perhatikan ya Kak, Realme ini tuh kayak seneng banget ngasih spek bagus gitu tuh, tapi dengan harga miring yang tadi Kak Arsi bicarakan, walaupun harga miring tapi spek dan fiturnya juga tidak murahan. Iya. Nah, apa sih faktor yang bisa membuat Realme ini nih bersaing dengan produk lain dari segi teknologinya Kak? Jadi gini, untuk dari Realme untuk bersaing dari segi teknologinya, pertama Realme baru keluar ya, dibilang itu baru mencoba meranjak gitu. Nah, kedua untuk memperkenalkan ke seluruh dunia bahwa Realme itu punya kualitas. Kita coba dengan harga murah kita berikan kualitas yang baik, yang bagus gitu ya. Nah, yang ketiga spesifikasi yang kita miliki untuk Realme itu yang biasanya didapat di handphone lain dengan harga yang tinggi, akan tetapi di Realme bisa didapatkan dengan harga yang terjangkau, sehingga untuk masyarakat bisa dapat menikmati handphone high end tapi dengan harga yang murah gitu, harga yang terjangkau. Tapi emang saya akui sih dari awal saya menggunakan Realme 3 itu emang Realme itu berani bersaing sih. Iya. Makanya saya kayak udah jatuh hati juga sih ke Realme gitu. Tapi tahun kemarin juga kayak sempat perhatikan Realme itu udah mulai harganya udah mulai naik. Nah sekarang nih Realme 8 launching kayak Realme berani bersaing lagi dari segi harga gitu kayak. Tapi tentu aja tidak ada yang dikurangi kayak dari fitur teknologinya yang mungkin mengikuti zamannya gitu, yang canggih. Iya, kalau untuk fitur sih nggak ada yang dikurangi, bahkan terupdate ya dari prosesor yang terbaru MediaTek Dimensity 700 itu dikeluarkan di tahun 2020 ya. Dimana setara di Snapdragon 760G ya. Nah, dimana untuk prosesor ini yang sudah dipakai itu udah support buat untuk bermain gaming gitu. Jadi untuk bermain gaming layar sudah smooth, ditambah dengan 90 Hz juga ya kan. Dengan fabrikasi 7 nanometer, kualitas baterai juga lebih hemat 30%. Pastinya produk Realme 8 5G ini sudah worth it banget di harga 3,3 itu untuk dipakai. Apalagi ada fitur NFC ya. Betul, apalagi untuk memudahkan itu fitur NFC-nya. Oh ya Kak, saya mau nanya juga nih Kak, perbedaan Realme dari segi serisnya nih Kak. Seperti contohnya saya kan menggunakan Realme 5 nih sama 5i. Yang membedakan itu apa Kak? Series angka 5, 5i, terus kayak ada Narzo dan C15. Oke, ya betul. Jadi banyak tipe ya untuk dari seri Realme. Nah, untuk seri Realme 5 itu lebih condong untuk kameranya diturun ke bawah. Lebih condong turun ke bawah, dari atas ya ke bawah triple itu ya. Iya. Nah, terus untuk prosesor juga di Snapdragon juga udah bagus. Untuk desain dia warna di hijau dan warna hitam. Nah, untuk di seri Narzo itu di harga middle ke atas, di harga 2 juta ke atasnya. Dia lebih menang di spesifikasi baterai, desain dan kamera juga. Makanya dia di seri Narzo ini lebih banyak dipakai untuk gaming di harga middle, jadi di harga 2 juta ke atas. Untuk seri C ada beberapa customer gitu atau bahkan orang yang ingin mencari handphone tapi tidak melihat dari segi spesifikasi baterai dan lain-lain, tapi dia lebih mencondong lebih murah. Nah, disitulah tipe C itu keluar gitu dengan harga yang lebih terjangkau di harga 1 jutaan seperti itu. Tapi untuk Realme sendiri nih Kak, yang sering update itu dari series apa? Untuk update tuh biasanya tergantung Kak. Jadi kita ada beberapa bulan misalkan keluar di seri C, di seri Narzo kan mungkin kemungkinan nanti akan keluar tapi nggak tahu kapan ya. Nah itu harga middle juga, bahkan harga yang high juga ada gitu. Seperti itu. Oh ya Kak, tadi kan Kak Arsi ini sendiri bilang ya, Realme ini kan udah banyak series ini ya. Iya, betul. Nah, dari Kak Arsi ini nih, ada tips nggak sih Kak untuk memilih tipe Realme ini nih sesuai kebutuhan? Untuk tipsnya itu jadi gini, setiap orang tuh punya kebutuhan di masing-masing ya. Dimana pertama kita ada yang mencari dari segi kamera. Nah, dari segi kamera kita ada condong di kamera depannya di 16 megapiksel, di belakangnya 48. Ya, atau dari segi prosesor nih yang suka main game, itu ada di Dimensity 700 dengan fabrikasi 7 nanometer dan baterai juga udah pengecasan 18 watt. Jadi udah jauh lebih aman, udah jauh lebih hemat juga. Atau dari apa segi desain, nah desainnya juga sudah pakai supersonic juga black dan supersonic blue. Jadi tergantung kebutuhan masing-masing sih kalau untuk pencari handphone pastinya sih gitu. Tapi Kak, untuk semua kamera
Realme ini tentu saja udah menggunakan fitur AI juga kayaknya. Iya, EIBT. Berarti untuk ya sangat rekomend buat cewek-cewek. Tapi emang menurut saya sih emang bagus juga sih kamera Realme, emang tak akui. Kayak contohnya ini yang kalian lagi tonton nih pakai kamera Realme ini ya lumayan kan, maksudnya rekomend buat kalian yang memang suka hobinya foto ataupun video gitu. Oke kak, saya pengen ini lagi deh. Nah ini kan menurut saya udah lumayan puas sih pertanyaan. Boleh. Realme-nya gitu. Kakak sebelum menjabat sebagai trainer di Realme, sebelumnya kakak ini apa kak kerjanya? Aku lebih lama itu di handphone ya, hampir 8 tahun kerja di handphone. Jadi pernah jadi SPG juga, pernah jadi tim leader, terus tutor, bahkan sales. Jadi saya udah beronjak semua lah gitu. Jadi untuk total pengalaman kerja selama di handphone tuh kurang lebih 8 tahun. 8 tahun. Berarti kakak selama ini menjadi trainer udah berapa lama kak? Kalau ini aku pindah dari Jakarta ke Cirebon baru 2 bulan. Oh baru 2 bulan. Pantas ya, berarti dari tadi kakak ini memahami tentang teknologi, ternyata memiliki latar belakang yang memang sudah lama juga gitu ya. Bergelut di bidang ini. Iya. Nah, Kak, mau penasaran nih, barangkali penonton juga penasaran juga nih, Kak sini sebagai trainer itu kerjanya atau tugasnya itu ngapain aja sih Kak? Untuk tugasnya yang pertama itu kita mentraining produk baru ya. Jika produk baru keluar itu saya akan mentrainingkan kepada para SPG atau promotornya tersebut untuk memahami produk yang akan keluar ini dan dipasarkan pada market. Nah itu yang pertama. Yang kedua pastinya ada report ya, ada report daily, ada report weekly, dan ada report monthly. Jadi setiap harinya itu kita trainer itu mereport penjualan mereka gitu. Ya, dan saya juga ada memaintain promotor. Jadi misalkan SPG ini nih sedang ada masalah di toko atau absensi telat atau ada bermasalah dan lain-lain, itu yang maintenance tuh dari trainer juga gitu. Oh berarti SPG yang ada di kantor-kantor itu juga berarti di trainingnya dari Realme pusat gitu Pak ya? Misalkan di Cirebon kan kayak kakak gitu. Iya betul. Jadi untuk saat ini saya megang di 2 area sebenarnya, area Cirebon Kota dan Barat. Jadi untuk seluruh promotor atau SPG di seluruh Cirebon Kota dan Barat, nah itu trainingnya sama saya gitu. Oh saya pikir promotor itu lamar kerja tinggal kerja gitu, ternyata juga membutuhkan training juga gitu ya, nggak sembarang juga gitu. Maksudnya biar lebih memahami tentang produknya juga sih kayak. Betul. Nah tadi kan kita udah bahas nih, Kak sini sebagai trainer itu melakukan banyak hal gitu. Nah dalam melakukan job desk-nya itu tuh artis sendiri tuh kayak ada merasa kesulitan gak sih di beberapa job desk atau bagaimana gitu? Untuk masalah kesulitan sih ya mungkin nggak ada ya, karena setiap kerjaan tuh pasti kita punya tanggung jawab masing-masing ya, tergantung dari kita pribadinya. Jadi ketika sedang banyaknya pekerjaan, kita bisa nggak membuat timeline kerjanya gitu. Jadi untuk mengarahkan hari ini mau kerja gimana, hari ini mau ngerjain apa, melakukan apa. Jadi ketika kita punya timeline, nah itu akan pekerjaan akan lebih stabil, lebih teratur gitu dibanding tidak punya. Jadi lebih enak aja lah dijalanin Lebih gitu. enak menjalani aja di Iya, aja gitu. gitu. Oh ya kak, ini yang lagi juga nih kak. Kak kan sebagai trainer nih kak, dalam dunia pekerjaan nih kak, saya ingin memberikan yang nonton video ini inspirasi gitu kak. Sebelumnya kakak ini lulusan apa nih kak kalau boleh tahu kak? SMA. Tapi kakak sempat kuliah kan? Sempat. Nah kak, sebenarnya dalam suatu pekerjaan itu kakak kan sebagai trainer nih. Iya. Berarti dalam sebuah pekerjaan itu tidak mengharuskan kita itu melihat dari pendidikan nggak ya? Betul. Yang terpenting itu dari pengalaman kan kayak. Betul. Boleh kakak ceritakan nggak sih kak, sedikit pengalaman kakak buat inspirasi ke teman-teman yang nonton video ini nih kak? Oke, untuk perjalanan saya pertama untuk lulus sekolah itu saya mencoba kuliah ya. Mencoba kuliah sampai semester 6. Iya. Nah, kebetulan pas di semester 6 lagi rincu segala macam, akhirnya saya tekadkan malas-malasan, udahlah saya berhenti aja lah kuliah kata saya gitu. Nah tadinya mau dilanjutin lagi sama orang tua, tapi karena berhubung saya udah mulai mencoba masuk kerja gitu kan, sudah mulai mengenal gaji, sudah nggak ada waktu untuk belajar, sudah capek dengan kerjaan, akhirnya saya fokuskan untuk bekerja. Setelah bekerja ternyata yang saya rasakan tuh memang pendidikan tuh memang membutuhkan gitu. Bahkan buat saya tuh kalau
mencari pengalaman itu mudah, tapi kalau mencari pendidikan itu sulit gitu. Dan untuk mau menjadi seperti saya gini itu butuh prosesnya hampir 8 tahun. Sedangkan kalau misalkan kita punya pendidikan 4 tahun udah jadi S1 itu bahkan lebih di atas saya gitu. Jadi untuk mau mencoba jabatan saya itu butuh prosesnya tuh memang lama dan pengalamannya tuh harus banyak gitu baru bisa menduduki jabatan saya gini gitu. Tapi kalau untuk kita yang punya pendidikan atau jenjang karir itu mencari pengalaman itu mungkin menurut saya sih mudah gitu. Berarti emang kita itu tidak bisa melihat dari satu sisi aja kayak Betul. pendidikan itu memang penting, Pasti. pengalaman juga pasti penting juga sih dalam dunia pekerjaan. Maksudnya percuma misalkan kita memiliki teori tapi tidak memiliki prakteknya itu ya sama aja nol gitu. Betul. Kita kan harus seimbang juga sih. Itu yang tadi saya bilang. Jadi untuk nomor pertama pastinya pendidikan baru pengalaman. Oke Kak, sebelum podcast ini ditutup nih sebelum diakhiri, ada pesan dan kesan nggak Kak untuk yang nonton nih Kak? Mungkin tentang cara menggunakan teknologi dengan baik atau apa? Bebas terserah Kak. Oke, untuk kesan dan pesannya ya Bapak, mungkin buat saya pribadi gunakanlah teknologi yang canggih untuk kebutuhan masing-masing, untuk kebutuhan yang memang benefitnya kita rasakan. Jangan gunakan suatu teknologi yang canggih untuk menghabiskan waktu, bahkan untuk menghabiskan uang ya, dan merugikan diri dan merugikan waktu juga. Itu salah ya. Jadi untuk gunakan teknologi yang pada zaman sekarang ini lebih mempermudah banyak masyarakat, banyak orang, lebih dimanfaatkan untuk benefit kita gitu. Oke. Kak, terima kasih nih Kak atas waktunya sudah Iya, mau mampir di sama-sama. acara Iya. podcast Himasi nih Kak. Oke. Saya Fikri Ananda selaku pembawa acara pamit undur diri dan Saya Nuritan Agustin pamit undur diri. Saya dari Arsi Rilmi. sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye.